Halo semuanya, kembali lagi di seri tutorial siklus akuntansi dagang. Kalau di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang jurnal umum, jurnal khusus, buku besar pembantu piutang, buku besar utang, dan persediaan dagang. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu buku besar dan neraca saldo. Dua tahap ini penting banget untuk melihat apakah pencatatan transaksi kita sudah benar dan seimbang. Pertama, kita bahas dulu apa itu buku besar. Buku besar adalah tempat untuk mengelompokkan transaksi ke dalam akun-akun sesuai jenisnya. Kalau di jurnal, kita mencatat transaksi harian. Di buku besar, kita mengelompokkan semua transaksi berdasarkan nama akun. Misalnya, kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Jadi, buku besar membantu kita melihat saldo setiap akun secara rinci. Bentuk buku besar biasanya mirip tabel dengan 4 kolom utama, ada tanggal, keterangan atau referensi, debit, dan kredit. Setiap kali ada transaksi, kita pindahkan atau posting dari jurnal ke yang sesuai di buku besar. Contohnya, tanggal 1 Januari, kas bertambah 5 juta karena setoran modal. Di buku besar akun kas, kita catat di sisi debit 5 juta. Lalu, akun modal kita catat di sisi kredit 5 juta. Proses inilah yang disebut posting ke buku besar ya teman-teman. Tujuan dari buku besar adalah untuk mengetahui saldo akhir setiap akun. Saldo inilah nanti yang akan kita pakai untuk membuat neraca saldo. Jadi, buku besar bisa dibilang jembatan antara jurnal dan neraca saldo. Baik, masuk lagi, kita akan membahas tentang neraca saldo. Setelah semua transaksi diposting ke buku besar, kita buat daftar semua akun beserta saldo akhirnya. Tujuannya adalah untuk mengecek keseimbangan antara total debit dan total kredit. Kalau jumlah debit sama dengan jumlah kredit, berarti pencatatan kita sudah benar secara matematis. Tapi kalau tidak seimbang, artinya masih ada kesalahan dalam pencatatan atau posting. Contohnya begini, setelah posting kita punya saldo kas 10 juta di debit, piutang 2 juta debit, persediaan 3 juta debit, dan modal 15 juta kredit. Kalau kita jumlahkan, total debit 15 juta, total kredit 15 juta jadi seimbang. Berarti, buku besar kita sudah benar dan neraca saldo siap dipakai untuk tahap berikutnya. Jadi kesimpulannya, buku besar sama dengan tempat mengelompokkan transaksi berdasarkan akun. Neraca saldo sama dengan alat untuk memastikan pencatatan sudah seimbang. Oke, itu dia penjelasan singkat tentang buku besar dan neraca saldo ya teman-teman. Jangan lupa lanjut ke part berikutnya tentang jurnal penyelesaian dan worksheet. Sampai jumpa di video selanjutnya.